Shalom, apa kabar anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat, walaupun kita masih harus tetap di rumah dan belajar di rumah. Kita tetap taat pada himbauan ataupun aturan dari pemerintah, sambil terus berdoa agar rantai penyebaran virus corona dapat diputuskan, dan situasi boleh membaik, dan kita boleh beraktivitas normal, termasuk kembali belajar di sekolah. Saat ini bersyukur kita boleh bertatap muka walaupun tidak bertemu langsung. Kita akan belajar mata pelajaran IPA untuk kelas 8. Semua sudah siap ya? Jangan lupa dengan alat tulismu. Sebelum kita belajar, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada saat ini kita akan belajar tentang gelombang. Lebih khusus lagi, besaran-besaran gelombang. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, setelah belajar saat ini diharapkan kamu semua dapat 1. Menentukan amplitudo, frekuensi, periode, dan panjang gelombang. Yang kedua, kamu dapat menghitung cepat rambat gelombang. Nah, untuk itu kamu perlu mengingat tentang apa yang telah kita pelajari terlebih dahulu, yaitu berdasarkan arah getar dan arah rambat, terdapat 2 jenis gelombang, yaitu 1. Gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat dan terdiri dari bukit dan lembah. Yang kedua, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambat dan terdiri dari rapatan dan regangan. Berikutnya adalah tentang besaran-besaran gelombang. Yang pertama adalah frekuensi gelombang yang dilambangkan dengan huruf F, yaitu banyaknya gelombang yang terbentuk atau yang melewati sebuah titik dalam waktu 1 sekon. Yang kedua adalah periode gelombang, dilambangkan dengan huruf T besar, yang adalah waktu yang dibutuhkan untuk terbentuknya sebuah gelombang, atau waktu yang dibutuhkan oleh satu gelombang untuk melewati sebuah titik. Yang pertama kita belajar tentang gelombang transversal. Salah satu contoh gelombang transversal adalah gelombang pada air. Oke, perhatikan gambar gelombang transversal ini. Nah, satu gelombang adalah satu bukit tambah satu lembah, yang sama dengan A ke B ke C ke D sampai E, atau dari B ke C ke D ke E sampai F, atau dari C ke D ke E ke F sampai G, atau kalau dari D dia ke E ke F ke G sampai ke H, atau dari E ke F ke G ke H sampai I, atau kalau dari F ke G ke H ke I sampai J. Nah, apa itu panjang gelombang? Perhatikan kembali gambar gelombang ini. Nah, panjang gelombang sama dengan panjang satu gelombang. Kalau digambar sama dengan jarak dari B ke F
atau jarak dari A ke E, atau jarak dari D ke H, atau jarak G ke K, atau ayo mana lagi kamu bisa tentukan sendiri. Nah, apa itu amplitudo gelombang? Perhatikan lagi gambar gelombang ini. Amplitudo gelombang yang dilambangkan dengan huruf A merupakan simpangan terbesar atau terjauh dari garis keseimbangan. Pada gambar, amplitudo gelombang atau A itu sama dengan jarak B ke B aksen, atau dari D ke D aksen. Berikut ini adalah contoh untuk menentukan amplitudo gelombang. Perhatikan gambar gelombang ini. Berapakah amplitudo gelombang tersebut? Ya, amplitudo gelombang tersebut adalah 1,5 meter. Pada gambar, jarak dari puncak ke dasar gelombang adalah 3 meter. Sehingga amplitudonya adalah 3 meter dibagi 2, sama dengan 1,5 meter. Berikutnya adalah bagaimana menentukan panjang gelombang. Perhatikan kembali gambar gelombang transversal ini. Berapa banyak gelombang atau N gelombang tersebut? Ya, kamu pasti benar. 2,5 atau 2,5 gelombang. Kita cek ya. Untuk A, B, C, D, E sama dengan 1 gelombang. E, F, G, H, I 1 gelombang. Dan I, J, K 1,5 gelombang. Karena hanya 1 bukit. Jadi ada 1 gelombang ditambah 1 gelombang tambah setengah gelombang sama dengan 2,5 gelombang. Nah, berapakah panjang seluruh gelombang? Dari gambar kita lihat bahwa panjang seluruh gelombang adalah 10 meter. Kalau demikian, berapa panjang gelombangnya? Atau berapa panjang 1 gelombang? Ya, panjang gelombangnya adalah 4 meter. Didapat dari 10 meter dibagi 2,5. Ya, panjang seluruh gelombang dibagi banyaknya gelombang. Bagaimana menentukan periode gelombang? Nah, ini contohnya. Lihat kembali gambar gelombang ini. Banyak gelombang adalah 2,5 gelombang. Berapa waktu untuk seluruh gelombang? Ya, dari gambar kita lihat waktunya adalah 5 sekon. Nah, berapa waktu untuk terjadinya 1 gelombang? Dilambangkan dengan huruf T besar. Waktu untuk 1 gelombang adalah waktu untuk seluruh gelombang per banyaknya gelombang. Yang sama dengan 5 sekon dibagi 2,5 sama dengan 2 sekon. Jadi kita dapati periode sama dengan waktu dilambangkan dengan huruf T kecil per banyak gelombang. Dilambangkan dengan huruf N. Ditulis T besar sama dengan T kecil per N.
Bagaimana menentukan frekuensi gelombang? Perhatikan kembali gambar gelombang transversal ini. Banyak gelombangnya adalah 2,5 gelombang. Waktu untuk terjadinya seluruh gelombang itu adalah 5 sekon. Sekarang, berapa banyaknya gelombang yang terbentuk dalam 1 sekon? Atau dilambangkan dengan huruf F, frekuensi. Banyaknya gelombang dalam 1 sekon adalah banyak gelombang per waktu untuk seluruh gelombang, yang sama dengan 2,5 per 5 sekon, sama dengan 5 Hz. Jadi kita dapatkan frekuensi F sama dengan banyaknya gelombang N dibagi T. Jadi berkebalikan dengan periode, sehingga bisa kita tuliskan F frekuensi sama dengan 1 per T atau 1 per periode. Sekarang, bagaimana menghitung cepat rambat gelombang? Perhatikan kembali gambar gelombang ini. Panjang seluruh gelombang atau S sama dengan 10 meter. Waktu untuk menempuh seluruh gelombang atau T sama dengan 5 sekon. Nah, cepat rambat gelombang V dapat dihitung dengan V sama dengan S per T, sama dengan 10 meter per 5 sekon, sama dengan 2 meter per sekon. Nah, jika jarak yang ditempuh adalah 1 panjang gelombang, dilambangkan dengan lambda, maka waktunya adalah periode, dilambangkan dengan huruf T besar. Sehingga cepat rambat gelombang V sama dengan S per T, sama dengan lambda per T, atau V sama dengan lambda kali F. Bagaimana dengan gelombang longitudinal? Nah, salah satu contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Perhatikan gambar gelombang longitudinal pada slide ini. Satu gelombang sama dengan 1 rapatan tambah 1 renggangan. Berikut ini contoh bagaimana menentukan panjang gelombang pada gelombang longitudinal. Nah, banyak gelombang atau N sama dengan 2,5 gelombang atau 2,5 gelombang. Panjang seluruh gelombang atau S sama dengan 25 cm. Nah, panjang gelombang atau lambda sama dengan panjang seluruh gelombang dibagi banyaknya gelombang, yaitu 25 cm dibagi 2,5 sama dengan 10 cm. Bagaimana menentukan periode dan frekuensi gelombang longitudinal? Berikut ini contoh cara menentukan periode dan frekuensi gelombang longitudinal. Banyak gelombang sama dengan 2,5 gelombang. Lihat di gambar. Panjang satu gelombang adalah 10 cm atau 0,1 meter. Waktu untuk terbentuk seluruh gelombang atau periode, bisa lihat di gambar, adalah 5 sekon.
Jadi waktu untuk terbentuk seluruh gelombang dilambangkan dengan huruf T kecil ya. 5 sekon. Dan waktu untuk terbentuk satu gelombang ya, dilambangkan dengan huruf T besar. Sama dengan T kecil dibagi N. Sama dengan 5 sekon per 2,5 didapat 2 sekon. Jadi periode gelombang adalah 2 sekon. Frekuensi gelombang yang dilambangkan dengan huruf F. Kita bisa menghitung frekuensi adalah banyaknya gelombang dibagi waktu untuk terbentuk seluruh gelombang. Sama dengan 2,5 dibagi 5 sekon. Didapat frekuensi sama dengan 0,5 Hz. Ya, kita akan lanjut dengan menentukan cepat rambat gelombang longitudinal. Berikut ini contoh bagaimana menghitung cepat rambat gelombang longitudinal. Perhatikan kembali gambar gelombang longitudinal berikut. Dari yang sudah kita bahas tadi, kita akan dapatkan bahwa banyaknya gelombang adalah 2,5 gelombang. Panjang seluruh gelombang adalah 25 cm atau 0,25 meter. Panjang gelombang atau lambda sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. Waktu untuk terbentuk seluruh gelombang atau periode sama dengan 5 sekon. Dan waktu untuk terbentuk satu gelombang sama dengan 2 sekon. Kita lihat yang tadi ya, waktu untuk terbentuk seluruh gelombang itu dilambangkan dengan T kecil, ya, 5 sekon. Sedangkan periode dilambangkan dengan huruf T besar, waktu untuk satu gelombang, 2 sekon. Nah, frekuensi gelombang F yang kita dapat tadi juga adalah 0,5 Hz. Maka pertanyaan di sini, berapakah cepat rambat gelombang? Cepat rambat gelombang dapat kita hitung dengan V sama dengan S per T sama dengan 0,25 meter per 5 sekon sama dengan 0,05 meter per sekon. Atau boleh menggunakan persamaan yang lain. V sama dengan lambda per T, panjang gelombang per periode, sama dengan 0,1 meter per 2 sekon, sama dengan 0,05 meter per sekon. Atau persamaan yang lain, V sama dengan lambda kali F, sama dengan 0,1 meter kali 0,5 Hz, sama dengan 0,05 meter per sekon. Jadi, cepat rambat gelombang tersebut didapat 0,05 meter per sekon. Nah, sekarang kita dapat simpulkan pembelajaran kita berkaitan dengan frekuensi, periode, panjang gelombang, dan hubungannya sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi F sama dengan banyaknya gelombang N per waktu untuk terbentuknya gelombang. F sama dengan N per T, T kecil ya. Dan periode dilambangkan dengan T besar, sama dengan T kecil per N. Yang kedua, frekuensi dilambangkan dengan huruf F berkebalikan dengan periode dilambangkan dengan huruf T besar. Atau kalau diurai, frekuensi adalah kebalikan dari periode
F sama dengan 1/T. Dan periode adalah kebalikan dari frekuensi. T sama dengan 1/F. Yang berikutnya adalah cepat rambat gelombang V. Dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan V sama dengan S/T atau V sama dengan lambda per T, dalam hal ini T besar periode, atau V sama dengan lambda kali F. Nah, sekarang ada tugas yang harus kamu kerjakan dan hasilnya nanti kamu kirimkan pada guru mata pelajaran IPA-mu. Ya, perhatikan, ini tugas yang pertama. Ya. Kemudian ya, ini tugas pertama dan ada tugas yang kedua. Jadi ada 2 tugas, ya. Oke, tetap semangat, belajar di rumah, jaga kesehatan, hidup bersih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.